Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Fauzia, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 7, mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Pondasi tiang. Pondasi tiang merupakan bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah pada kedalaman tertentu. Salah satu alasan penggunaan pondasi tiang itu adalah karena letak tanah keras yang cukup dalam. Sehingga dalam perencanaannya, pondasi tiang didesain agar mampu untuk menahan beban vertikal dan beban lateral. Kegunaan dari pondasi tiang ini cukup banyak. Salah satunya yaitu sebagai penahan gaya desakan ke atas yang disebabkan oleh pergeseran tanah yang tidak stabil. Berguna juga untuk menjadi tumpuan beban utama pada sebuah bangunan. Kemudian dalam jumlah yang seimbang akan disalurkan di dalam tanah. Pondasi tiang juga berfungsi atau berguna untuk menahan beban konstruksi secara lebih merata. Khusus untuk jenis pondasi tiang pancang beton, maka dapat dibangun secara vertikal maupun horizontal. Pondasi tiang pancang memanfaatkan endapan yang tidak berkoheksi bebas lepas dan bisa digunakan sebagai alat bantu kontrol penurunan tanah. Dengan menggunakan pondasi tiang pancang, struktur tanah itu menjadi lebih kaku sehingga tahan terhadap getaran yang masuk ke dalam bangunan. Pondasi tiang pancang juga dapat meningkatkan keamanan secara struktural. Kemudian pada bangunan yang berada di area lepas pantai, tiang pancang dapat membantu meneruskan beban bangunan di atas permukaan air secara merata dan dapat menjadikan struktur yang dibangun di atasnya menjadi lebih stabil dan tidak akan banyak terpengaruh oleh apapun, termasuk air yang berada di dalam tanah. Jenis yang pertama itu adalah concrete pile atau tiang pancang beton, merupakan salah satu jenis yang paling sering digunakan oleh para kontraktor. Pondasi ini terbuat dari bahan utama yaitu beton yang sudah dicor pada sebuah tempat tertentu. Nah, biasanya tiang pancang beton ini sudah dibuat di pabrik dan langsung ditancapkan di area konstruksi dengan mudah, atau juga disebut precast ya. Pins dapat memilih bentuk silinder, persegi panjang maupun kotak. Nah, ini merupakan yang precast gambarnya. Bisa juga cast in situ, jadi dicornya itu di tempat. Jenis yang kedua itu adalah steel pile atau tiang pancang yang terbuat dari baja. Nah, menurut pemakaiannya, rongga tiang pancang baja ini akan diisi beton terlebih dahulu, sehingga strukturnya menjadi lebih kokoh. Jenis steel pile ini cukup sering ditemukan pada bangunan, baik berukuran kecil maupun besar. Selain kokoh, baja juga dikenal memiliki kemampuan meredam guncangan yang ada dari dalam tanah lebih baik. Nah, ini merupakan contoh atau gambar daripada sheet pile yang dimana di dalamnya itu diisi beton terlebih dahulu untuk memperkuat lagi strukturnya. Jenis yang selanjutnya itu adalah wood pile. Pondasi tiang pancang kayu ini adalah bentuk tiang pancang yang paling tradisional sehingga dapat pins temukan di rumah-rumah adat di Indonesia. Kayu yang dipakai sendiri juga merupakan jenis yang terbaik yang memiliki karakteristik yang keras dan tahan terhadap pelapukan. Selain itu, kemampuannya terhadap perubahan cuaca dan perubahan struktur juga sangatlah baik. Jadi, walaupun penyangganya terbuat dari kayu, tetapi dapat awet sampai ratusan tahun. Ini merupakan wood pile, gambar dari wood pile. Kemudian yang selanjutnya ada composite pile, yaitu tiang pancang dengan jenis komposit. Umumnya, material ini berdaya tahan tinggi dengan menggunakan material campuran yang telah dirancang supaya tahan terhadap perubahan suhu maupun struktur kimiawi tanah. Dibandingkan jenis lainnya, biaya pembuatan tiang pancang komposit ini lebih mahal karena terdiri dari beberapa material campuran itu tadi dan umumnya diterapkan pada bangunan yang berukuran besar. Ini contoh composite pile, ada yang combine antara konkrit dan steel, ada juga yang combine antara konkrit dan timber. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.